harus kita atur betul strategi kita bagaimana menikmati yang namanya syahrut tarbiyah. Karena Ramadan ini juga disebut bulan tarbiyah, bulan latihan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda, dan yang paling menarik, puasa itu urusan pahalanya itu urusan Allah. Jadi dibagi dia, Bapak Ibu. Puasa itu Allah yang balas. Suka-suka Allah, tidak suka-suka kita. Puasa saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan qiyamul lail. Makanya tidak sempurna iman seseorang dalam berpuasa di bulan Ramadan itu bila tidak ditambah dengan qiyamul lail. Tarawih, Pak. Harus pakai tarawih. Tapi tarawih itu jelas ya, pahalanya sekian dikali sekian. Tapi puasa tidak. Kan Allah tahu manusia ini. Manusia ini salah satu motivasinya kan pahala. Kalau pahalanya sekian dikali sekian, nah serius ya. Nah, oleh karena itu kita malam ini akan lebih banyak mengkaji strategi mengupgrade iman. Kata Rasulullah, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, makna barang siapa ini kalau kita artikan adalah siapapun dia. Nah, siapapun dia, siapapun dia di sini, siapapun dia yang beriman, Pak. Bapak Ibu. Imanan wahtisaban. Yang berpuasa karena iman, wahtisaban. Dia menghitung betul, dia jalani semua tata caranya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan semua dosa-dosanya. Jadi masalah utama itu ternyata masuk bulan Ramadan itu harus diawali, startnya itu adalah iman. Kenapa ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan 10 awal kuat, 10 kedua udah mulai gemetar, turbulensi, 10 ketiga pada hilang, Pak. Apalagi kalau yang namanya Jakarta. Dari awal Ramadan udah hilang. Nyangkut di tengah jalan kan, pulang, Pak. Ya kan, masuk tol, macet, macam lah. Makanya kalau mau masuk bulan suci Ramadan, pondasi pertama yang harus dikuatkan adalah iman. Kan definisi iman itu mentasdikkan lewat hati, mengucapkan lewat perbuatan, mengucapkan lewat mulut, lalu mengerjakan lewat perbuatan. Jadi kalau tidak dirapikan imannya di awal, biasanya pondasinya nggak kuat. Padahal pahala Ramadan itu semakin dia menuju akhir itu semakin berlipat ganda. Dan kata Nabi 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar, nggak ditaruh di awal, di akhir. Makanya kita perlu upgrade iman itu. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengupgrade iman? Karena iman itu, Bapak Ibu, dia adalah bahan bakar utama untuk menggerakkan pikiran kita, jiwa kita, dan jasad kita. Kalau iman yang sudah bergerak di dalam diri kita, maka yang terjadi pada diri kita itu, Pak, Bapak Ibu, dia akan bekerja dengan alam bawah sadar, Pak. Baca Quran itu enak, Pak, Bapak Ibu, jika iman yang berpengaruh. Sama juga begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya agak kupas sedikit, Pak, ya, minta waktu sedikit. Karena ini penting. Saya bacanya begini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Dengan saya baca begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulai saya sadar yang saya baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Beda gak Pak? Ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Beda Pak? Beda. Kita tambah nih, kita tahu artinya. Beda lagi. Jadi iman itu ada ilmunya Pak, Bapak Ibu. Ar-Rahmanir-Rahim. Digoyangnya, him. Kita apalagi dipakai zauh. Zauh itu rasa. Beda lagi. Ketika imam misalnya membaca ayat-ayat Jahannam. Inna jahannama kanat mirsada. Lain. Ketika baca ayat-ayat tentang orang muttaqin, surga. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Beda. Makanya belajar Al-Quran itu seumur hidup Bapak Ibu. Dari belajar baca, belajar makhraj, tahsin, makhrajnya bagaimana, sifatul hurufnya bagaimana, lalu baru dia hafal Quran. Itu beda. Nah ternyata awalan upgrade iman itu ada di 4 kekuatan utama. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada sholat kita. Ini umur kita rata-rata ada yang 30, 40, 50, 60. Pertanyaannya, berapa kali sholat yang begitu takbir nggak kebayang apa-apa Pak? Karena Allah aja, sampai kena peluru pun nggak terasa. Bisa nggak dapat sholat kayak gitu Pak? Seperti para sahabat. Nggak dapat kan? Jadi makna khusyuk itu apa? Ini kalau nggak khusyuk nggak diterima dong sholatnya. Enggak. Khusyuk itu adalah kemampuan seseorang untuk konsentrasi terhadap fokus sholatnya. Karena memang ada syaitan yang spesifik, dia sudah tahu. Contoh nih, mohon maaf Pak, Bapak berbaju merah coklat ini, merah bata. Dia udah tahu nih, Bapak ini pasti dia staf pertama ini. Ya kan? Kalau Bapak nggak takbir, itu nggak main dia Pak. Nggak on dia. Yang jin ini nih, syaitan khusus ini. Begitu Bapak takbir, Allahu Akbar, langsung masuk Pak. Main dia. Bapak ingat nggak tadi kacamatanya? Oh iya, ini kayaknya kacamata Bapak ada. Itu ibu di rumah belum disiapin rendang loh. Anak-anak cucu-cucu mau datang loh. Keluar tuh. Agendanya banyak. Betul Bapak Ibu? Bener kan? Begitu Bapak nggak sholat, Allah kalau gitu bubar sholat. Hilang dia Pak. Bapak kalau kunci rumah nggak ketahuan, ibu-ibu kalau kunci nggak ketahuan, coba sholat. Dikasih tahu. Oh iya. Atau nih bapak-bapak PNS atau yang anak-anak muda lah, yang kreator, konten kreator. Begitu salat keluar ide Pak. Oh gini ya cara ngisi Instagramnya. Oh Facebooknya kayak gini ya. Keluar tuh. Bukan berarti besok kalau nggak ada ide lu coba-coba sholat. Jangan. Maksud saya mau mengatakan bahwa dia udah tahu. Muka kayak saya ustadz. Berarti nanti yang dibawa dalam sholat itu tentang ayat-ayat yang lupa-lupa dikit. Kamu bisa ceramah nggak nanti ya? Kamu bisa nggak ya? Digangguin. Yuwaswi sufi sudurin nas. Nah ini semua tidak bisa dilawan kalau kita nggak serius dengan iman. Oke, kalau begitu bagaimana cara mengupgrade iman? Yang pertama adalah selesaikan dulu, tuntaskan tentang bahwa sholat itu bukan lagi kewajiban, tapi sholat itu kenikmatan. Nah coba, nah, ini dulu nih mindsetnya dirombak. Jangan sampai sholat hanya kewajiban Pak, levelnya nggak naik. Aduh gimana ya, kalau belum satu nggak enak hati saya. Itu level standar Pak. Bapak Ibu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dulu lah, nggak enak kalau nggak sholat.
Itu level dulu Pak, waktu kita di zaman TPA. Umur 15 tahun, 17 tahun, masa 40 tahun, 30 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak enak, jangan. Masya Allah, nikmat. Ini yang tunggu ini. Datang, mobil pun larinya udah beda Pak. Awalnya cuman 20 km per jam, bisa 80 Pak. Oh, nggak bisa nih, aku harus kerja sholat. Dari jalan biasa masuk tol Pak. Nggak peduli berapa harganya, penting aku sampai ke masjid. Kenapa? Kenikmatan, tunggu gitu loh. Gimana caranya tuh Pak? Kalau ini udah selesai, sholat adalah kenikmatan, terupgrade iman. Kan sholat yang paling sulit itu 3. Biasanya 1 sholat asar, 2 sholat isya, 3 sholat subuh. Kalau sholat isya, alah sebentar lagi aja, boleh aja dulu, ya kan? Mau ngantuk kalau perlu tidur aja dulu, bobok aja dulu, tidur aja, begitu dulu lewat. Memang begitu. Coba tuntaskan ini. Nah ini tidak bisa kalau kita tidak melihat apa manfaat sholat. Makanya bagaimana caranya nih Pak Ustadz? Agar sholat itu, saya jadi orang yang menikmati sholat. Ini kan menikmati sholat Pak. Makanya minum air tuh nggak batal wudhu. Mantap masjid ini Pak, Masjid Al-Isra kan? Al-Isra Pak Ustadz ya. Masjid perjalanan ya. Ya kan? Jadi perjalanan semua, perjalanan menuju surga semua. Insya Allah setelah ini kita masuk surga semua Pak. Meninggal habis sholat kan bagus Pak. Ya kan? Pak Ustadz jangan kayak gitu Ustadz, cepat kali. Bukan, saya mau bilang itu baik, hasanah kan. Coba lihat tuh, sholat tuh, saf, ada air kiri kanan Pak. Walaupun saf kedua, ya memang keutamaan saf pertama beda Pak. Ini VVIP Pak. Makanya kalau datang di depan gitu Bapak Ibu. VVIP Pak, lihat tuh. Air nggak 1 Pak. 1 orang berdiri, air 6. Indah sekali Islam ini Pak. Pakai ini lagi nih ya. Kan enak Pak. Rumah kita jubin biasa, ini pakai gini Pak. Sujud tuh kalau kepala diputar-putar pun nggak sakit. Indah Islam ini Pak. Dan sampai sekarang sholat itu gratis nggak bayar. Wudhu gratis nggak bayar. Doa gratis nggak bayar. Nggak ada masjid. Jangan banyak-banyak doa ya. Di atas 1 triliun nggak boleh berdoa di sini. Kena pajak. Nggak ada Pak. Kita pun malas doanya Pak. Ini Ramadan bulan banyaknya berkah, kemudian pahalanya banyak, segalanya dikabulkan. Berdoa, ya Allah berilah rezeki hamba ya Allah. 1 miliar juga boleh ya Allah. 1 miliar juga boleh. Bilang miliar aja, belipet nih lidah kita. Nggak yakin kita, padahal kita tadi Allahu Akbar. Kan jelas Allah Maha Besar, yang lain kecil. Coba sekarang Bapak Ibu sidang jamaah ya. Coba itu Pak, doanya angkat Pak. Jangan ibu-ibu jangan. Ini juga bapak-bapak saya lihat, tapi sini enggak. Sini saya lihat doanya bagus-bagus. Ini doanya nyempil gini Pak. Ini bisa sakit jantung Pak. Ya Allah, berikanlah rezeki ya Allah. Ngapain? Gagah doa Pak. Ditanda yang gini doa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah rezeki hamba Allah sebanyak. Kebetulan turun hujan kan? Hujan kan? Sebanyak air hujan ya Allah dari langit. Coba. Udah tahu tuh malaikat, udah tahu hitungnya berapa. Ini ya Allah, belilah rezeki Allah, dapat rumah sederhana boleh juga ya Allah. Ini Tuhan loh, Rabbul Izzati, yang menguasai alam semesta. Jangan kecil-kecil Pak. Begitu juga infak. Pecahkan tuh caleng Pak. Jangan ke masjid tuh kan, dia mereknya tuh harus jelas Pak. Infak itu mereknya itu Pak, cari merek Soekarno-Hatta. Jelas presiden nomor 1 di Indonesia kok dulu. Ini lewat sap. Hitung pula lagi. Oh jangan inilah, ini belum baju. Ini ngasih untuk Allah Pak. Orang korupsi aja di Indonesia berani kok. Suka-suka. Mana ada korupsi Indonesia kecil-kecil. Sekarang udah tren Pak. Triliun. 100 triliun Pak. 1 di sana Pak, di ujung sana. Nolnya Bapak Ibu. 0,0000000. Apa situ Pak? Ada yang bilang sih, bedanya korupsi di Indonesia dengan di luar. Kalau di luar orang korupsi, tapi secukupnya.
Di Indonesia korupsi tapi sepuasnya. Sekali disita KPK 11 mobil mewah, Masya Allah. Sekali dibongkar tempat duitnya, dolar A, dolar B, dolar C. Coba. Ini tandanya apa Pak? Bisa jadi kita juga mulai bersedekah dengan angka yang kecil. Kalau dulu tuh gambar, mohon maaf Pak, yang 500 tuh gambar monyet lagi begini tuh. Itu paling banyak beredar di masjid. Giliran ke mall, Soekarno-Hatta. Ini harus kita rombak. Jangan sampai pengurus masjid Ramadan pertama gagah mengumumkan sidang jamaah tata laksana Jumat Taraweh selesai, hasil tabungan amal pada malam pertama Ramadan 1 miliar. Wih, senang ya kan? Nah, ini mantap nih. Begitu Ramadan ke-17, muka protokol udah mulai menyusut. Sidang jamaah salat tarawih. Alhamdulillah, saf kita mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Wih, maju ke depan, Pak. Hasil tabungan amal 1.500.000 rupiah. Masih senyum kita, Pak. Belum habis, ada ayat berikutnya. Penceramah tarawih 1 juta, muazin 300, imam 500, minus 300.000 rupiah. Oh, Pak. Kenapa? Tadi Pak, pengaruh iman. Kita kembali ke cerita kita. Bagaimana cara mengupgrade iman? Yang pertama, hendaklah kita memindahkan di kepala kita, sholat adalah kewajiban berubah menjadi kenikmatan. Apa Bapak Ibu? Kenikmatan. Yang kedua Pak, hendaklah kita agar sempurna iman, perbanyak kita berinfak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna iman seseorang bila dia belum membagikan sebahagian hartanya di jalan Allah. Bapak Ibu yang kenal Allah, saya mau kasih banyak, tetapi karena di sini ada sholat, Bapak Ibu juga ada kegiatan lain, 2 saja Pak. Pindahkan pikiran kita dari kewajiban berubah menjadi kenikmatan. Jika sholat sudah kenikmatan, maka mau imamnya panjang kali baca makin nikmat. Nanti akan ada dalam diri kita itu Pak, rasa yang berbeda. Setiap keluar masjid, iman naik. Zadadhum imana. Yang kedua adalah perbanyak sedekah Pak di bulan Ramadan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami dari Pondok Pesantren Yatim RKV Indonesia, saya pendirinya, nama saya Azmi Fajri Usman, SHMH. Ingin mengajak Bapak Ibu, dan kami berterima kasih kepada pengurus masjid. Kami mendirikan pondok dan sekarang sedang membuat masjid. Masjid untuk anak-anak yatim yang belajar di kita seluruh Indonesia, 100 orang cuman Pak. Dididik untuk menghafal Al-Quran dan dididik dalam program digital. Hafal Quran plus belajar digital. Karena bukan kami nggak buat hafal Quran plus menjahit. Nanti takut saya kerja di pabrik. Ya, ini digital agar jadi programmer handal. Kalau anak yatimnya kerja di Google kan keren, Pak. Ya, hafal Quran sehingga dunia teknologi ini kalau berada pada orang yang tepat, insya Allah akan bermanfaat.